Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Permadiani dengan NIM 231004615201035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul dampak korupsi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu dampak korupsi di bidang ekonomi, yang dimana satu, penurunan investasi. Penurunan investasi ini merupakan korupsi meningkatkan resiko dan biaya bisnis yang mengurangi minat investor asing dan domestik untuk berinvestasi ini, menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperkembang infrastruktur. Dua, distorsi pasar. Yang ketiga, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, di mana ketidakpastian yang disebabkan oleh korupsi mempersulit perencanaan bisnis jangka panjang dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan pemerintah. Hal ini menghambat stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. 4. Pemborongan anggaran pemerintah, di mana dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik sering kali diselewengkan oleh penjabat korup. Ini mengurangi dana yang tersedia untuk investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan ketimpangan ekonomi, di mana korupsi cenderung menggantungkan mereka yang sudah berada dalam posisi kekuasaan dan kekayaan, memperburuk ketimpangan ekonomi. Orang miskin seringkali paling dirugikan karena mereka bergantung pada layanan publik yang menjadi tidak efektif akibat korupsi. Selanjutnya, dampak korupsi pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengurangan kualitas layanan kesehatan, di mana korupsi dapat mengakibatkan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk membeli peralatan medis, pengobatan, dan bahan medis lainnya, sehingga fasilitas kesehatan kekurangan sumber daya penting. Ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Akses terbatas ke layanan kesehatan, yang dimana dana yang seharusnya digunakan untuk memperluas dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan seringkali disalahgunakan. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau miskin, tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, harga obat dan peralatan medis yang tinggi, di mana korupsi dalam proses pengadaan dapat menyebabkan meningkatkan harga obat-obatan dan peralatan medis karena adanya biaya tambahan yang disebabkan oleh suap dan praktik korup lainnya. Ini membuat layanan kesehatan menjadi lebih mahal bagi masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan anggaran kesehatan, di mana anggaran dialokasikan untuk kesehatan seringkali diselewengkan untuk kepentingan pribadi, pejabat, dan pihak terkait. Ini mengurangi dana yang tersedia untuk program kesehatan penting seperti imunisasi, pencegahan penyakit, dan perawatan bagi pasien yang membutuhkan. Yang kelima, penurunan kepercayaan publik, di mana korupsi dalam sektor kesehatan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan institusi pemerintah. Masyarakat mungkin enggan mencari perawatan medis dan fasilitas yang mereka anggap korup atau tidak dapat dipercaya. Yang keenam, kurang insentif bagi tenaga kesehatan, di mana korupsi dapat menyebabkan gaji dan insentif bagi tenaga kesehatan yang tidak dibayar dengan layak dan tepat waktu. Ini menurunkan motivasi dan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak negatif bagi kualitas perawatan yang mereka berikan. Yang ketujuh, perawatan yang tidak efektif dan tidak aman. Penggunaan obat palsu atau peralatan medis yang tidak memenuhi standar karena korupsi dapat mengakibatkan perawatan yang tidak efektif atau bahan berbahaya bagi pasien. Ini meningkatkan risiko komplain kesehatan dan kematian. Yang ketiga, dampak korupsi pada sosial kemiskinan masyarakat.
yang dimana yang pertama meningkatkan ketimpangan sosial. Korupsi seringkali memperkaya segelintir orang yang memiliki akses dan kekuasaan dan sumber daya, sementara mayoritas masyarakat tak miskin atau bahkan semakin miskin. Hal ini meningkatkan ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, di mana korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, pemerintah, dan sistem hukum. Ketidakpercayaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan kurangnya partisipasi dalam proses politik dan pembangunan. Yang ketiga, pemborosan sumber daya publik. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat diselewengkan oleh jabatan korup. Ini mengurangi anggaran yang tidak tersedia untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Yang keempat, penurunan kualitas pendidikan, di mana korupsi dalam sektor pendidikan dapat mengakibatkan dana pendidikan disalahgunakan, fasilitas pendidikan yang buruk, dan kualitas pengajaran yang rendah. Hal ini membatasi peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan keluar dari kemiskinan. Yang kelima, akses terbatas ke layanan dasar. Korupsi mengurangi akses masyarakat miskin ke layanan dasar seperti air bersih, listrik, perumahan, dan transportasi. Tanpa akses ke layanan ini, masyarakat miskin sulit meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keenam, meningkatkan biaya hidup, di mana korupsi dapat meningkatkan biaya barang dan jasa dasar karena adanya praktik suap dan penggelapan. Biaya yang lebih tinggi ini paling dirasakan oleh masyarakat miskin yang menghabiskan sebagian besar pendapat mereka untuk kebutuhan dasar. Yang ketujuh, penghambatan pembangunan ekonomi lokal. Korupsi menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang seringkali merupakan sumber utama penghidup bagi masyarakat miskin. Praktik korupsi seperti suap untuk izin usaha atau akses ke pasar mengurangi peluang bagi bisnis kecil untuk perkembangan. Selanjutnya yang keempat, dampak korupsi pada birokrasi pemerintah. Yang pertama, inefisiensi administrasi publik. Maksudnya, korupsi menyebabkan birokrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Proses pengambilan keputusan seringkali tertunda atau terganggu karena adanya kebutuhan untuk menyuap pejabat atau mengatasi praktik korup lainnya. Yang kedua, pemborosan sumber daya publik, yang dimana dana publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh pejabat korup. Ini mengakibatkan pemborosan anggaran dan mengurangi dana yang tersedia untuk layanan publik dan pembangunan. Yang ketiga, penurunan kualitas layanan publik, di mana korupsi dalam birokrasi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik. Pegawai negeri yang korup mungkin memberikan layanan yang buruk atau diskriminatif, hanya melayani mereka yang memberikan suap atau memiliki koneksi. Yang keempat, merusak kepercayaan publik. Korupsi dalam birokrasi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketidakpercayaan ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan serta menurunkan legitimasi pemerintah. Yang kelima, dampak korupsi pada politik dan demokrasi. Yang pertama, merusak kepercayaan publik, di mana korupsi politik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik terlibat dalam praktik korup, mereka kehilangan kepercayaan dan integritas dan keadilan sistem politik. Yang kedua, mengurangi partisipasi politik, di mana ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang korup dapat menyebabkan apatisme politik yang di kalangan masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan sehingga enggan untuk terlibat dalam pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya. Yang ketiga, distorsi proses pemilihan, di mana
Korupsi dalam proses pemilihan seperti pembelian suara, manipulasi hasil pemilu, atau penggunaan dana kampanye ilegal merusak integritas pemilihan dan menghambat proses demokrasi yang bebas dan adil. Ini memungkinkan kandidat yang korup untuk memperoleh kekuasaan. Yang keempat, kebijakan publik yang tidak efektif, di mana pejabat yang terpilih melalui praktik korup seringkali membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok mereka daripada kepentingan publik. Ini menghasilkan kebijakan publik yang tidak efektif, yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, menghambat reformasi dan pembangunan korupsi politik, di mana menghambat upaya reformasi dan pembangunan pejabat ini diuntungkan oleh sistem korup, mungkin menolak perubahan yang dapat mengurangi peluang mereka untuk korupsi, sehingga memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi. 6. Dampak korupsi pada penegak hukum, yang dimana yang pertama, penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Korupsi dalam penegakan hukum merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum ketika masyarakat melihat bahwa keadilan dapat dibeli. Mereka kehilangan kepercayaan pada integritas dan keadilan sistem hukum. Yang kedua, kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Korupsi mengakibatkan kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Mereka yang mampu membayar suap atau memiliki koneksi dapat menghindari hukum atau mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Sementara masyarakat yang miskin tidak ada daya, tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, imunitas bagi pelaku kejahatan, di mana korupsi memungkinkan pelaku kejahatan terutama memiliki kekuasaan dan kekayaan untuk menghindari hukuman. Ini menciptakan budaya imunitas yang dimana pelanggaran hukum merasa bebas melakukan kejahatan tanpa takut akan konsekuensi. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Korupsi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Ketika penegak hukum tidak efektif dan tidak adil, deterensi atau pencegahan terhadap kejahatan berkurang, mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Yang kelima, meningkatnya ketidakpastian hukum, di mana korupsi menciptakan ketidakpastian hukum, di mana keputusan hukum menjadi tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh suap dan kepentingan pribadi. Ini mengurangi kepastian hukum dan menghambat perlindungan hak-hak individu. Ini dampak korupsi pada pertahanan keamanan, di mana yang pertama, penurunan kesiapan militer. Korupsi dalam pengadaan peralatan militer dapat mengakibatkan pembelian peralatan yang berkualitas rendah atau tidak sesuai spesifikasi. Ini mengurangi kesiapan militer dan kemampuan pertahanan negara. Yang kedua, pemborosan anggaran pertahanan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan dan keamanan seringkali diselewengkan oleh jabatan yang korup. Ini mengurangi dana yang tersedia untuk operasi militer, pelatihan, dan peralatan-peralatan. Yang ketiga, meningkatkan ancaman keamanan nasional. Korupsi dapat memfasilitasi mensuap oleh aktor-aktor jahat seperti kelompok teroris atau agen asing. Pejabat yang korup mungkin menerima suap untuk membocorkan informasi sensitif atau membiarkan penyuapan senjata yang meningkatkan ancaman terhadap keamanan nasional. Yang keempat, merosotnya moral dan etos kerja personel militer dan kepolisian, di mana korupsi dalam jajaran militer dan kepolisian dapat menurunkan moral dan etos kerja personel. Mereka yang tidak terlibat dalam korupsi mungkin merasa tidak dihargai atau terpinggirkan, sementara mereka yang terlibat dalam korupsi mendapatkan keuntungan. Yang kelima, pengaruh negatif pada kebijakan pertahanan, di mana keputusan kebijakan pertahanan yang dipengaruhi oleh korupsi mungkin tidak berdasarkan analisis strategis atau kebutuhan militer yang sebenarnya, melainkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif bahkan merugikan. 8. Dampak korupsi pada pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengerusakan sumber daya alam, di mana korupsi dapat mengakibatkan eksploitasi
yang berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan, sungai, lahan pertanian, penebangan liar, penebangan ilegal, dan pemburuan liar adalah contoh praktik yang merusak lingkungan karena tujuan keuntungan pribadi. Yang kedua, perusakan habitat dan keanekaragaman hayati. Korupsi dalam mengambil keputusan lingkungan dapat menyebabkan perusakan habitat alami dan kehilangan keanekaragaman hayati. Izin proyek yang tidak memenuhi standar lingkungan seringkali diberikan sebagai hasil dari suap atau nepotisme, mengakibatkan kerugian ekosistem yang penting. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, di mana praktik korupsi seperti pembuangan limbah, industri ilegal atau penangkapan ikan secara ilegal tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini mengancam kualitas air, udara, dan tanah, serta berdampak negatif pada kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, kerusakan ekosistem maritim dan pesisir, di mana korupsi dalam mengelola perikanan dan pesisir dapat mengakibatkan penangkap ikan berlebihan, pemusnahan terumbu karang, dan pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan. Ini merusak ekosistem laut dan pengaruhi mata pencarian nelayan serta kelangsungan hidup spesies laut. Yang kelima, pemborosan sumber daya energi terbarukan, di mana korupsi dapat menghambat pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Keputusan pembangunan infrastruktur yang tidak efisien atau tidak berkelanjutan seringkali dipengaruhi oleh korupsi yang menghambat peralihan ke energi bersih. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.